to everyone in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. I am very thankful to the organization NAAT, especially Sayyid Ahmed Munif Al-Hussaini, the chairman of NAAT Central Java, and Sayyid Izamuddin Al-Hasni Al-Girani, the general manager, chairman of NAAT, for inviting me to join this international seminar today as a keynote speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu semuanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bahagia sekali bisa duduk di sini, bisa kembali lagi berpartisipasi menjadi salah satu pembicara dalam pembicaraan terkait dengan nasab yang akan saya sampaikan. Yang kedua yang saya hormati Sayyid Ahmed Al-Munif Al-Hussaini sebagai Ketua Umum NAAT. Kemudian yang terakhir, terima kasih sekali. Saya sangat bersyukur karena saya bisa diundang kembali menjadi bagian daripada NAAT pada kali ini. Our journey with the organization NAAT began in 2024 when Sayyid Izamuddin Al-Girani came to Kabul, Pakistan for the first time with his researchers team and discussed with us in detail about the genealogy of Sayyid Jamaluddin Kubri. Finally, after working day and night, we obtained a complete and accurate lineage with the help of the authentic manuscript and other references, in which Sayyid Ilham Khan Bukhadur Al-Hussaini, the representative and manager of Bukhara, Uzbekistan, branch of the Kabul Ashraf, Turkestan, helped us by providing us authentic manuscripts for research purposes, and further from Yunnan, China, the Sadat al-Ashraf from the descendant of Sayyid Ajal Shamsuddin Umar al-Bukhari, and from the lineage of Sayyid Jamaluddin Kubri, Rahmatullah alayhi, and registered it and considered it authentic. Jadi Bapak Ibu, perjalanan kami dengan organisasi NAAT ini dimulai pada tahun 2024 ketika Sayyid Izamuddin Al-Girani datang ke Nakobat di Pakistan, Al-Ashraf di Pakistan untuk pertama kalinya dengan tim penelitinya. Beliau datang kemudian berdiskusi dengan beliau tentang silsilah Syekh Jamaluddin Kubro. Kemudian pada akhirnya ketika bekerja siang dan malam lagi, akhirnya muncul silsilah dengan lengkap dan jelas, justru dan juga dengan bantuan naskah atau manuskrip yang asli, di mana Syekh Ilham Khan Bahadur Al-Hussaini ini perwakilan dari manajer cabang Uzbekistan, di mana itu membantu Syekh Ali ini untuk menemukan naskah, dan sudah jelas juga bahwa tujuan dari penelitian ini juga selanjutnya dituju untuk beberapa sahabat-sahabat kita yang ada di Yunnan, Cina, dan saudara Ashraf juga melalui keturunan ini disebutkan juga keturunan Syekh Umar al-Bukhari, dan dapat dikonfirmasi bahwa Syekh Jamaluddin Kubri ini sudah bisa didaftarkan dan juga dianggap asli berikut dengan manuskrip yang asli. The study of genealogy is very difficult and careful work. The genealogy is one of the specific subjects of Arabs. Just as the study of philosophy and logic are specific to Greeks, morals and ethics specific to Persians, the science of arts are specific to the Chinese, and the astronomy and arithmetics are specific to the Indians. In the same way, the knowledge of genealogy is specifically belongs to Arabs from the old times. Like there were also the Sahaba present among the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For example, Hazrat Aqil bin Hazrat Abi Talib al-Islam, Hazrat Sayyid bin Musa Amir bin Huzaifa and Abu Sufyan Mukharrama bin Nawfal. Yang kedua, beliau ingin menjelaskan terkait dengan ilmu nasab, pentingnya ilmu nasab, bahwa ilmu silsilah, pentingnya ilmu silsilah merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan juga harus teliti, karena kalau salah nanti juga ke belakang juga akan salah. Dalam
pandangan beliau, silsilah itu merupakan salah satu ilmu khusus ketika zaman dahulu di bangsa Arab, dan sebagai ilmu filsafat dan logika khususnya bagi bangsa Yunani. Kemudian juga kita juga belajar ilmu moral dan etika khusus bagi bangsa Persia, dan yang terakhir itu ilmu seni khusus bagi bangsa Cina. Dan yang terakhir, sebagaimana juga para sahabat Nabi besar Muhammad SAW seperti Hazrat Aqil bin Hazrat Abi Thalib juga dan Abu Sofwan, Mukhalmah bin Nafil dan lain sebagainya, itu silsilahnya juga sangat jelas. Jadi beliau untuk di konteks ini menjelaskan terkait dengan lineage atau silsilah, pentingnya ilmu silsilah. Regarding genealogy, Allah Almighty says in Surah Al-Baqarah of the Holy Quran, "We created you from a male and a female, and made your tribes, so that you can recognize each other." In the same way, the Holy Prophet ﷺ said, "O people, remember your lineage and the names and circumstances of your relatives." In the light of the words and the hadith, it is very clear that Allah Almighty and the Prophet Muhammad ﷺ have ordered his ummah to remember the tribes and their branches. Whether they are any school of thought, it is obligatory for all Sadat al-Fatihin to remember the knowledge of their ancestors and to remember their lineages. Mengenai silsilah juga Allah juga menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah di dalam Al-Qur'an bahwa kami ciptakan kamu seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa berdasarkan ayat-ayat dan hadis juga yang sudah disebutkan, sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad SAW juga telah memerintahkan umatnya untuk mengingat suku-sukunya dan cabang-cabangnya. Artinya silsilah tidak hanya penting, tetapi kita juga harus memanfaatkan teknologi juga yang ada, supaya anak-anak kita juga nantinya bisa tahu silsilah dan juga keturunan-keturunannya. Genealogy is the science in which the knowledge of the lineage of an individual or individuals is acquired. Like other sciences, this science also has its own rules and regulations, principles and condition, terminology and punctuation marks, without which its correct knowledge is not possible. Baik Bapak Ibu, silsilah sekali lagi dalam hal ini Syekh Ali juga masih fokus terhadap pentingnya silsilah itu. Jadi beliau menjelaskan sekali lagi tentang silsilah, bahwa silsilah adalah ilmu yang mempelajari tentang garis keturunan atau leluhurnya seseorang atau beberapa orang, yang juga disebutkan ilmu ini juga mempunyai kaidah-kaidah, syarat-syarat dan lain sebagainya, yang mungkin bisa juga benar, bisa juga tidak. Maka ada yang namanya belajar, dan juga ada yang namanya kalau misalkan salah maka harus dikoreksi, kalau tidak ada informasi maka juga harus ada informasi yang jelas supaya bisa dikoreksi berdasarkan manuskrip yang ada. The study of genealogy in Pakistan and Indonesia is as old as the Arab tribes are in Asian subcontinent. Hundreds of books and manuscripts on the genealogy have been written in subcontinent in different time periods, in which there is a detailed mention of the ancestors of the Sadat families who migrated to the subcontinent from different parts of Arab at different times and settled here. Bapak Ibu, menarik karena salah satu penelitian terkait dengan silsilah ini yang ada di Pakistan dan Indonesia mengenai ketua suku-suku dan dengan silsilah di beberapa benua pada zaman dahulu itu sudah dibahas, bahkan ratusan buku dan manuskrip.
Bahkan ratusan manuskrip yang sudah dibuktikan dan juga sudah ditulis secara jelas di dalamnya penyebutan secara rinci terhadap leluhur, keluarga dan lain sebagainya itu sangat jelas. Yang terakhir beberapa orang-orang kita yang ada di Pakistan, yang ada di Indonesia itu bahkan ada beberapa yang menetap di sini di Indonesia.